teman-temanku semua dimanapun berada, salam dari saya. Tak lupa-lupanya saya mengucapkan salam untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan di dalam semua urusan untuk hari ini. Jadi teman-teman, ini kita melanjutkan daripada apa yang telah kita buat kemarin, yaitu kita telah melakukan penyaringan atau menjadikan dia itu menjadi material halus dengan kita melakukan mengayaknya. Kalau bahasa sini diayak. Nah, jadi kita lanjutkan teman-teman, apa tahap berikutnya. Karena nanti disinilah letaknya kita sukses atau tidak suksesnya nanti di tahap kedua ini. Nanti apabila kita melakukan proses ini teman-teman ya, nanti material yang akan kita olah ini, pasir besi ini yang mengandung kadar belerangnya yang tinggi, nanti dia itu akan terjadi pengembangan. Nah, dia itu akan kembang, misalnya kita buat nanti 100 ml, dia bisa menjadi 200 ml atau bahkan lebih. Nah, jadi apa sih? Kenapa dia bisa kembang? Karena kimia yang kita masukkan ini nanti dia tuh akan menyerang pori-pori daripada pasir besi ini. Sehingganya pasir besi ini lepaslah emas daripada logam-logam pengotornya, sehingganya dia tuh menguap, dan itulah yang mempermudah kita nanti dalam melakukan proses pengolahannya. Baru kita melanjutkannya dengan regia atau dengan nitrit atau sebagainya nanti. Jadi di tahap inilah yang harus kita lakukan pengolahan dasarnya sebelum kita melakukan proses pelarutannya. Karena kenapa emas ini tidak larut dengan kimia apapun. Demikian teman-teman. Jadi semua yang pernah kita lakukan itu, proses kita lakukan itu sebenarnya itu tuh memisahkan antara emas, perak, palladium dan sebagainya daripada material atau yang dikatakan logam-logam pengotornya. Baru dia terlepas, maka emas akan ditangkaplah oleh garam-garaman. Nah, diikatlah dia oleh garam-garaman nanti, itulah yang kita endapkan itu yang menjadi garam-garaman. Nah, nanti setelah garam-garam itu kita dapatkan, endapan kita dapatkan, barulah kita pisahkan. Garam itu larut dia dengan air panas. Kalau yang namanya logam, nanti logam emas berdiri sendiri, perak berdiri sendiri, tembaga berdiri sendiri. Nah, jika nanti kita lakukan dia tuh peleburan, dia tuh udah jadi logam. Tapi kalau tidak kita pisahkan, nah, sewaktu kita melakukan peleburannya ada endapan, setelah kita dapat endapan kita bakar, bisa jadi arang karena dia tuh akan menguap, karena di situ tuh masih ada kandungan garam-garaman gitu. Nah, jadi teman-teman, kita itu aja ulasannya. Sekarang kita lakukan aja praktiknya langsung teman-teman ya. Ini teman-teman, apa kita yang kemarin? Ini banyak ini teman-teman tuh. Yang ini aja saya ambil tadi sedikit untuk sebagai contoh. Kita buat aja sedikit aja teman-teman ya. 100 ml aja. Nah, ya 100 ml aja. Kita coba ambil dulu teman-teman ya. Ini teman-teman, kita kelas pirek. Ini kita kasih ini aja. Coba kita ambil 100 saja. Nah, ini teman, lebih kurang 100 ml. Kita coba buang airnya dulu.
Nah, ini teman-teman ya, ada 100 liter. Jadi di dalam pengolahan ini, kenapa kita tidak melakukan langsung prosesnya menggunakan aqua regia, atau dikata juga sama orang tuh air raja. Karena air raja apabila langsung kita memberikan kepada material ini, dia itu tidak akan bereaksi. Walaupun nanti bereaksi, tetapi dia tuh tidak mempunyai kekuatan yang full di saat melakukan pelarutan itu. Justru itu, maka kita ambil solusinya dulu. Yang pertama teman-teman, kita mengupas, kita kupas material kita ini dengan menggunakan air aki pekat. Kita menggunakan air aki pekat teman-teman ya. Bisa juga teman-teman selain dari air aki, biasanya digunakan juga, itu bisa digunakan air cuka getah. Itu bisa digunakan. Bisa juga kita menggunakan air aki zur, tetapi kita membutuhkan waktu sedikit agak lama. Tapi bisa kita lakukan dengan menggunakan itu. Jadi air aki inilah yang pertama sekali yang kita mendongkrak, mengembangkan material ini, sehingganya dia tuh nanti lepas, emas ini lepas daripada logam-logam pengotornya. Demikian teman-teman. Jadi ayo kita lanjutkan. Ini teman-teman ya. Nah, ini saya udah siapkan air aki ini teman-teman. Ini air aki H2SO4 pekat. Ini dia. Coba kita kasih ke sini teman-teman ya. Kita coba kasih sedikit dulu. Nah, di sini teman-teman, jika mengasih air aki, jangan teman-teman sekali-kali memberikannya langsung full, airnya full. Jangan lakukan sekali-kali. Dia tuh tidak akan bekerja dengan sempurna. Jadi air aki ini kita kasih berlahan-lahan aja, kasih sedikit, biarkan. Setelah itu kasih lagi sedikit, biarkan aja. Jadi kalau kita langsung dia beraksi, dia tuh cepat kenyangnya. Ibarat orang langsung dikasih makan, kenyang dia. Belum lagi yang bagian atas dia makan, dia tuh udah kenyang. Itulah ibaratnya kata-kata orang penambang lah, kenyang dia. Jadi air aki ini kita kasih sedikit, lalu kita apalah teman-teman, kita aduk-aduk sedikit sampai dia mulai nanti ada reaksi. Ini teman-teman ya. Cukup aja basah aja kita kasih. Kita kasih sedikit lagi teman-teman ya. Nanti ini dia tuh reaksinya sangat panas teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalau teman-teman tidak paham dengan pencampuran antara air dengan H2SO4 ini, teman-teman saya sarankan menggunakan yang plastik aja. Sebab kalau menggunakan kaca ini bisa pecah ini teman-teman. Kalau tidak bisa kita mau lakukan penanganan yang bagus, ini bisa pecah. Karena ini nanti terjadi reaksi yang sangat kuat. Nah, jadi saya sarankan tuh teman-teman pakailah toples kaca seperti ini. Jangan seperti toples kaca, gunakanlah yang plastik aja. Karena nanti reaksinya sangat kuat sekali, panasnya luar biasa, cukup tinggi. Jadi ini bisa pecah dia buat ini teman-teman. Tapi kalau pandai cara mengaduknya itu tidak apa-apa. Nah, ini teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman udah sangat panas sekali. Ini udah sangat panas. Ini panas teman-teman ya. Dia udah mulai bereaksi, nanti nampak itu reaksinya teman-teman. Dia udah bereaksi. Jadi sebatas ini, sebelum ini saya udah ada ini sebenarnya yang saya lakukan pengendapannya. Ini sebagai sampel perbandingan aja teman-teman ya. Yang saya buat selesai subuh tadi.
Nah, saya selesai subuh. Ini boleh teman-teman lihat ini nih. Ini jadinya teman-teman. Nah ini sama. Ini masih panas tinggi nih teman-temannya, masih panas nih. Ini tadi kita kasih juga 100 mili. Sekarang dia udah menunjukkan ke 200. Ini teman-teman, dari 200. Ini contohnya yang telah kita lakukan dari jam 5 selesai sholat subuh. 5, 6, 7, berarti baru udah 2 jam. Ini udah masih terasa panas. Ini teman-teman ya, ini sebagai contoh aja nih teman-teman. Ini bereaksi terus. Yang di atasnya mengapung putih itu, nah itulah yang kita katakan kandungan belerangnya tinggi. Jadi dia buang belerang-belerang dulu ini teman-teman. Nah ini. Nah, jadi nanti prosesnya itu teman-teman, kita cukup menyiapkan air aki, garam, ada nitrit sudah. Nanti kita buat air aja dengan 3 benda ini aja. Jadi kita tak perlu HCl, tak perlu segala macam. Kalau kita membuat HCl, nanti kita campur ini dengan ini, nanti dia jadi HCl. Kalau kita membuatnya nanti aqua regia, ada ini, ada air aki, ada garam, ada nitrit, ya sudah. Kita nanti bisa buat aqua regia aja. Jadi dengan proses ini bisa kita langsung nanti dengan menggunakan aqua regia. Setelah kita proses menggunakan aqua regia, barulah nanti kita bilah yang sistem asamnya, yang ini sistem basahnya. Tapi menurut saran saya lebih bagus gunakan dulu sistem asam, setelah itu akhirnya baru gunakan sistem basah. Jadi logam yang kita dapatkan itu sangat memuaskan lah teman-teman. Nah ini contoh yang tadi teman-temannya, contoh tadi yang kita kasih air aki. Ini coba kita tambah lagi sedikit teman-teman, udah mulai bereaksi dia, masih panas. Ini udah masih sangat panas ada teman-temannya. Dan ini teman-teman ya, 2 jam yang lalu juga ini langsung saya menggunakan aqua regia atau air raja. Ini yang terjadi teman-teman, tidak ada reaksinya sedikit, cuma berasap-asap aja. Memang ada apa di atas itu, boleh teman lihat itu teman ya, itu yang ini dikeluarkannya, belerangnya udah mulai dikeluarkannya, tetapi dia itu tidak kembang. Tadi saya kasih 150, sampai sekarang masih 150. Tidak ada perubahan apa-apa di sini. Nah, jadi dapat kita mengambil pedomannya. Kalau untuk melakukannya dulu, lebih bagus kita menggunakan air aki dulu. Setelah nanti dia kembang, barulah kita kasih air raja atau aqua regia. Nah, jadi aqua regia tinggal gas saja. Nanti ada caranya lagi nanti yang saya akan ajarkan. Karena ini akan saya buat dari awal, tahap pertamanya dulu, yang kedua, supaya teman-teman betul-betul sukses dalam melakukan pengolahan logam mulia ini. Nah inilah contohnya teman-teman ya. Ini tidak panas, tidak ada reaksi, tetapi dia tuh perlahan-lahan reaksinya. Nah itulah bedanya kalau kita melakukan prosesnya, namanya proses tahap awal, dan ini yang kita langsung proses langsung. Nah, itulah perbedaannya teman-teman. Nah ini yang kita lakukan beberapa jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Ini masih panas, masih reaksi. Dari tadi itu jumlahnya 100, ini sekarang udah mencapai 200. Berarti kembangnya separuh teman-teman ya. Ini kita taruh dulu teman-teman, panas ini. Nah itu teman-teman. Jadi nampak teman-teman yang di atas itu nampak jelas dia membuang dulu belerang. Belerang inilah nanti yang mengganggu dalam proses kita tuh melakukan pelarutan daripada emas. Makanya apabila orang kena ada belerang atau sulfur di dalam material, dia tuh KO. Rata-rata orang KO dalam melakukan pengolahan ini. Makanya di sini saya buat tahap pertama, sekarang tahap keduanya. Nanti setelah ini ada tahap yang akan saya tunjukkan lagi kepada teman-teman. Jadi kita dalam proses material yang sangat sulit ini, kita butuh waktu di dalam pengolahan.
Makanya saya buat dari awalnya nih teman-teman, supaya teman-teman mudah untuk kedepannya.